Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya akan aku sampaikan dahulu kepada seluruh saudara-saudaraku di channelnya Gus seperti ini ya. Tadi sekitar pukul berapa tadi tuh telepon, pukul 10.11 lah ya kira-kira. Saudara kita Kang Mas Gedang Godok menelponku dan memberikan kabar bahwa ibunda tercintanya telah dipanggil Gusti Allah ingkang Maha Agung. Sudah menjadi sebuah kebaikan lah bagi kita untuk memberikan doa kepada bunda tercinta yang telah dipanggil oleh Gusti Allah ingkang Maha Agung, bundanya dari saudara kita Kang Mas atau Sam Gedang Godok, dengan sebuah doa yang kita panjatkan kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung. Semoga bundanya diterima di sisi Allah, dalam tidur panjangnya tetap dalam kasih sayang Gusti Allah ingkang Maha Agung. Begitu juga untuk Kang Mas atau Sam Gedang Godok. Saya tahu bahwa beliaunya adalah anak soleh yang telah merawat bundanya dengan begitu baik, dengan begitu setia, sampai akhirnya panggilan itu tiba. Ya, begitulah kita seharusnya memperlakukan bunda-bunda kita atau bapak-bapak kita atau orang tua kita, merawat mereka ketika usia senja. Memang bundanya dari saudara kita ini sudah cukup lanjut ya, sudah cukup lanjut. Jadi memang harus ekstra perlu perhatian ya, yang lebih dari yang biasanya ya. Dan tadi aku sudah dikabari. Untuk itu aku mengajak teman-teman semuanya, khususnya teman-teman di channel YouTube Digo seperti ini yang muslim ya. Kalau yang kafir silahkan saja, kalau mau mengucapkan turut berduka cita monggo. Kalau bagi yang Islam, aku akan meminta kalian untuk kita berdoa bersama, semoga almarhumah bundanya saudara kita Kang Mas Gedang Godok selalu mendapat limpahan kasih sayang dalam tidur panjangnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita ya. Kita lanjutkan. Sekarang seri yang ke-6, tamat seperti yang aku janjikan ya. 6 tamat. Ya, seharusnya kemarin sudah tamat karena apa yang diminta oleh Kang Mas yang merequest sudah aku penuhi ya. Cuman ini supaya closingnya landai gitu ya, landai. Karena aku sudah jelaskan kemarin di surat yang ke-28 yang 29 ya, yang kita sudah dekonstruksi. Nah itu kasih air dikit gitu. Kenapa terjemahannya begitu ya? Itu kan harus ada argumennya dong ya, supaya nanti clear. Jadi begini terjemahannya, kan kita dekonstruksi begini.
Maka ketika Musa ya telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia menempuh perjalanan malam, atau kita pahami perjalanan rahasia ya. Ini kalau nggak dengan air sedikit sulit. Harus pakai air nanti biar kering dikit baru bisa ditulisnya dia. Kalau langsung ditulis juga gini sulit karena basah. Oke. Supaya enak aku menjelaskannya. Oke. Lanjutkan. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia menempuh perjalanan malam. Nah, harus dipahami perjalanan malam itu adalah perjalanan rahasia. Mengapa rahasia? Di awal sudah aku jelaskan, beliau ini kan, Kanjeng Nabi Musa ini kan escape. Karena satu peristiwa dia harus membela dua yang sedang berseteru, dan salah satunya adalah bangsanya sendiri ya, dan akhirnya kebablasan. Lawan dari bangsanya itu sekali pukul tewas gitu. Terus dia kan takut, maka dia escape. Dia escape ke Madian. Akhirnya ketemu dengan sang mertuanya ya, dan diambillah dia sebagai menantu ya. Begitu. Jadi kenapa perjalanannya rahasia atau perjalanan malam ya, karena seperti yang aku ceritakan tadi ya. Dan dengan keluarganya dia merindukan petunjuk. Jadi api itu gambaran dari petunjuk. Kenapa? Dalam keadaan seperti itu tentunya psikologisnya tidak tenang. Bagaimana sosok Kanjeng Nabi Musa itu sosok yang escape dalam pelarian, dalam pencarian menjadi TO, target operasional dari sebuah negeri yaitu Mesir. Dia mau kembali lagi masuk ke negeri Mesir, di mana dia pernah melakukan sebuah ketidaksengajaan yang menjadikan matinya seseorang. Terus ini gimana ini, gitu loh, ya, ya, oke. Maka di sini dia Anas itu ya merindukan petunjuk. Ya, merindukan petunjuk yaitu api ya di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, tunggu ya, tunggulah, sesungguhnya aku merindukan petunjuk ya. Jadi api itu petunjuk ya. Mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu dari petunjuk itu ya. Begini ya, tunggulah, sesungguhnya aku merindukan petunjuk, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu kabar, khobar itu, kepadamu. Dari mana? Dari petunjuk itu ya. Atau agar kamu dapat menerimanya juga. Ya, dapat menerima, menampung, sebetulnya itu artinya menampung ya. Karena ini berita khobar ya. Menerima petunjuk itu. Gitu. Ya. Kenapa terjemahannya kok bisa begitu? Ya karena dia kontekstual. Itu tadi kan yang aku jelaskan, Quran surat Al-Qasas ya 28 29. Ya, masuk yang ke-30 yang kemarin sudah kita bahas. Bahwa di sini intinya adalah justru Allah memperkenalkan dirinya, memproklamasikan bahwa ilah itu, Rob itu adalah alif, lam, ha. Ya, pahami ya, roadmapnya, peta jalannya seperti itu. Oke, sekarang minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
supaya agak cerah. Jadi harus ada logistik. Ya. Sebelum kita lanjut nanti ke ayat berikutnya yang mendukung terjemahan itu, aku bacakan dulu komen yang masuk. Pertama dari Kang Mas Rizal ya, ini junior kita, Pisges pertama. Rizal Wahyu, oke, terima kasih. Yang berikutnya El Diablo, nomor setunggal dari Bandung ya, kumaha damang pawartosna Kota Kembang Bandung ya. Berikutnya dari Putu, Kang Mas Putu Suasana ini dari Bali ya. Kalau lihat namanya mestinya Bali ini ya. Mungkin bisa dikonfirmasi atau mualaf atau gimana gitu ya. Ikut nyimak Tuan Guru. Oke, monggo silahkan Kang Mas beli ya, beli Putu Suasana. Beli itu Kang Mas kalau bahasa Bali. Kemudian soleha kita Gispati Palu hadir. Semoga Tuan Guru bersama keluarga dan kita semua para viewer selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, matur thank you, terima kasih untuk Gispati yang ada di Palu. Kemudian Syahran Gipari menyimak setelah tayang 17 menit, aku kira 17 jam. Oke, terima kasih, mantap. sorry Gipari ya, saran Gipari. Aku kira 17 jam. Ternyata menyimak setelah tayang 17 menit. Mantap. Malam ini cerah tanpa hujan. Waduh, ini mungkin ini anggota BMKG ini. Kita lanjutkan ke Ambon, ada Kang Halim Rais. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mesra Ambon izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru, amin ya Allah. Amin. Oke. Dari Ambon kita ke mana ini? Ke Kang Mas Hermana Natawijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baru bisa nyimak di pagi hari. Yo, gak masalah. Berarti malam diunggah, paginya baru. Gak salah. Yang penting silahkan pilih enaknya gimana sesuai kondisi masing-masing. Tetapi harus ada waktu untuk ngaji ya. Oke, terima kasih. Atur nuhun Kang Hermana Natawijaya. Walaupun lihatnya pagi hari. Kemudian ya ini yang request Kang Muhammad Usti dari Solo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mulai memahami nyimak. Terus Gus, oke, terima kasih matur nuhun kalau sudah paham. Jadi seperti yang aku sampaikan Kang Mas ya, di ayat itu bukannya api atau bukannya pohon itu jadi Allah, bukan ya. Dan di ayat 29-nya kan sudah kita dekonstruksi itu ya. Justru di situ di ayat yang ke-30-nya yang sampai tanyakan, justru itu adalah proklamasi dari Allah itu sendiri memperkenalkan dirinya bahwa dialah Rob dan dialah ilah, yang kemudian kemarin itu didukung oleh ayat-ayat lainnya ya. Matur nuwun Kang Muhammad Usdi yang ada di Solo Jogja, nggak jauh sih ya, 1,5 jam ya. Di Jogja ketemu dengan yang punya Jogja Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kang Hermas Edison kata nih Gus setelah 37 menit tayang, berarti setengah jam lebih 7 menit. Oke, matur nuwun, terima kasih. Kemudian Kang Jamuri Muri Bangka Belitung hadir nyimak Gus, salam Isra. Salam Isra juga untukmu, salam untuk keluarga yang ada di Bangka Belitung ya. Semoga semuanya dalam sehat selalu. Dari Bangka Belitung kita nyebrang ke Semarang, ada Kang Dimas Sanse. Semarang hadir nyimak Tuan Guru, salam Isra juga untukmu. Lalu bergeser lagi ke soleha kita Luisa Adriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kita ke Tuban, ada Kang Arif Muslimin. Tuban hadir Gus, monggo sekecakan. Dari sana kita ketemu Kang Septian Kuswanda hadir. Dari sisa tulang ekor dibangkitkan. Mantap juga itu ya. Mantap juga ini ya. Berikutnya jagoan kita, jagoan Bendungan, Kang Mas Iwan Al-Akbar masih menemani dari Kerinci, Jambi, sambil ngopi biasanya, kopi Jambi. Oke, berikutnya soalnya kita Silamumu.
Kalau tenisnya bagaimana itu? Juga yang saya pertanyakan, Gus. Bagaimana caranya dari sebuah suara Tuhan kemudian berhasil diterjemahkan dalam bahasa manusia? Misalnya oleh Jibril atau sang penyebar, atau bagaimana tahapan prosesnya? Gitu. Semoga aja kapan-kapan bisa beruntung ketemu Jibril sekalian ngopi bareng, dan kalau aku sudah dapat jawabannya, pasti akan aku ceritakan kepada semua teman-teman di sini. Mantap. Semoga bisa ketemu Jibril ya, asalkan jangan kebablasan ketemu keponakannya Jibril atau Israel ya. Kalau ketemu Israel gimana, kita kehilangan nanti ya, kehilangan soleha. Di sini, tapi ini sekilas saja ya. Nanti kalau mau kita bahas, kita selesaikan dulu ini. Itu kita, kalau memang perlu kita bahas, nanti kita cari waktu yang lain, tajuknya juga berbeda ya. Ini sekilas saja untuk Mumu ya. Kamu terjebak oleh pemahaman harafiah ya. Padahal kamu sudah menceritakan di episode Mampir Ngombe tentang apa kemarin ya? Tentang lupa aku yang kamu bilang bahwa tangan pun bisa bicara itu. Ya? Lagunya Chrisye yang dikarang oleh Taufik Ismail kalau nggak salah. Apa Mampir Ngombe kemarin judulnya itu? Apa? Bukan yang ijazah, yang satunya itu. Ya, tangan pun bisa bicara. Dan kamu seharusnya paham, tidak terjebak. Ini kan yang kita ketemu sehari-hari seperti itu. Jadi kamu tanya bagaimana caranya dia, suaranya Tuhan gimana kan begitu. Sekarang kalau tangan itu bisa bicara itu gimana ngomong? Oh iya, kita pasti telanjang kan. Mumu kan menukil di situ sebuah cerita tentang lagunya Chrisye itu ya. Tangan bisa bicara. Kira-kira gimana Mumu? Bicaranya tangan itu gimana? Atau gini lah Mumu, kadang kita dengar orang tua yang sudah jengkel sama anaknya yang buandel. Apa yang kita dengar biasanya itu di desa-desa begini. Kamu kalau nggak bisa tak omongin pakai mulut, kamu tak omongin pakai tangan ya. Nah, kira-kira gimana itu? Ngomong pakai tangan tuh, tangannya gimana ngomongnya? Ya. Ini untuk men-trigger kamu supaya kamu tidak terjebak oleh pemikiran-pemikiran keseharian kita sebagai manusia, sebagai makhluk. Gitu. Ya, oke, itu aja sekilas ya. Terima kasih Mumu, kemudian kita lanjutkan kajian kita hari ini ya. Dari ayat yang 29 sudah aku bacakan tadi ya. Sekarang kita ke ayat berikutnya. Sebentar, ini kadang-kadang lemot juga dia. Kenapa begini ini? Mulai yang 30 ya, 29 30 sudah kan? Atau yang 30 aku ulangi supaya rangkaian ceritanya nanti kena ya. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat itu, dia diseru dari pinggir sebelah kanannya lembah ya. Dari sebatang pohon. Jadi itu ancang-ancangnya. Lokusnya itu adalah sebidang tanah yang diberkati. Di sanalah berkata, wahai Musa, sungguh ya, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Di situ memakai Robul. Nanti ada kalanya memakai ilah ya. Oke. Dari yang 30 kita ke 31. Ini agak berat ini, cuman kita tidak dekonstruksi dulu ya. Coba kita ikuti dulu alirannya ya, aliran ceritanya aja dulu ya. Dan lemparkanlah tongkatmu. Nah, jadi tongkat itu apa? Itu kan nanti perlu di breakdown. Tongkat itu apa? Jangan kamu bayangkan orang buta bawa tongkat. Karena Bung Karno juga waktu dia masih aktif kemana-mana dia bawa tongkat. Yang namanya tongkat komando. Ya. Jadi kalau selalu harapi ya repot. Ya. Oke,
Oke, itu kita tidak bicarakan dulu lah ya, karena ini sulit ini harus perlu perenungan lagi dalam mendekonstruksinya. Kita ambil yang sedang kita butuhkan. Lihat begini. Dan lemparkanlah tongkatmu, maka ketika dia Musa melihatnya, maksudnya tongkatnya itu bergerak-gerak seakan seekor ular yang gesit. Nah ini kalau kamu pahami harafiah kan, seperti kita lihat sulap gitu. Ada tukang sulap melempar tongkat terus jadi ular bergerak-gerak. Jadi kajian Nabi Musa tidak lebih hanya sekedar seorang tukang sulap. Kalau kita ikuti terjemahan ini itu ya. Oke. Dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, wahai Musa, kemarilah dan janganlah takut, sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Berapa ini? 31. Ya. 31. Kanjeng Musa sudah dijamin aman. Itu loh. Jadi ketakutannya yang itu terekspos di sini ya. Yang minta merindukan petunjuk, itu petunjuk orang kan bisa dalam suasana tertentu dia menjadi galau, aduh ini gimana? Gue mau pulang, gue ini escape dicariin orang, nanti kalau gue dihabisi, gue pulang bawa keluarga lagi. Gitu. Galau, dalam kegalauan kita memerlukan petunjuk sama. Kalau kamu menghadapi suasana apa saja, ya kamu ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Sunahnya ada ini. Dalam kegalauan Kanjeng Nabi Musa minta petunjuk. Akhirnya di sini Allah yang memperkenalkan diri. Di sini sudah digaransi tenang. Lewat yang tadi itu ya, dilemparkanlah tongkatmu dan berikutnya ya. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang itu bahasa Arabinya pakai aminin seperti arifin. Nah, itu orang-orang yang arif ya. Nanti ada muksinin itu teman kita. Ya, ini aminin. Jadi termasuk orang yang aman. Dijamin aman dia sudah. Nih. Ya. Jadi api di sini kenapa aku terjemahkan petunjuk? Kalau diterjemahkan api jadi kacau, apa hubungannya dengan apa? Tapi kalau petunjuk sudah dikasih arahan, strateginya gimana kamu pulang, maka dia menjadi aman dan Allah memberikan garansi ya dengan sebuah biji. Sesungguhnya kau termasuk orang yang aman. Gitu loh. Ya. Oke. Kita lanjutkan di 32 ya. Tadi kan tongkat itu ya, permainan tongkat, jangan sampai kehilangan tongkat tuh lagunya siapa? Mairama. Jangan sampai kehilangan tongkat. Lupa aku lagunya gimana. Cukup gini. Cukup 1 kali kehilangan tongkat, cukup 1 kali. Ya. Oke. Berikutnya kita ke 32. 31 sudah ya, sudah dijamin aman. 32, lihat ini. Tadi kan tongkat, dan sekarang begini. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Nah itu itu kita biarkan dulu ya. Akhirnya akan keluar putih tanpa cacat, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Ya. Itulah 2 mukjizat dari Tuhan yang akan kau pertunjukkan kepada Firaun dan CS-CS-nya, DKK dan kawan-kawan, atau bahasa Inggrisnya CS ya. Firaun dan CS-CS-nya itu, pembesar-pembesarnya itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang fasik. Itu di 32. Dia akan berhadapan kembali ke negeri Firaun ini. Ya. Kembali nanti akan ketemu Firaun dan konco-konconya ya. Kemudian ya ke 33. Nah
Ini nampaknya di sini yang tiga-tiga ini. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, ya Rob, kola Rob ini kotal tuh, ya. Dia, kenapa kok kok bergerak-gerak ini tuh? Dia berkata, ya, kola Robbi ini kotal tuh, ya. Dia berkata, ya Robku, ya Tuhanku, kalau ini aku senang pakai Rob ya. Ya Robku gitu, dia ini depan, ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seseorang dari golongan mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku lagi, membunuhku. Ya. Yang keberapa ini? Yang ketiga. Oke, yang ketiga. Di sini karena apa? Peristiwa pembunuhan itu. Aku kira cukup di sini ya. Nanti tentang berikutnya kita bisa selesaikan kalau kita buka lagi kajian tentang kajian Nabi Musa. Nanti itu karena hadir Kanjeng Nabi Harun ya. Ada lagi tentang begini. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Benarkah Kanjeng Nabi Isa itu secara secara physically tidak fasih berbicara? Itu harus hati-hati. Makanya aku kemarin mengkritik ada kiai, ada ustadz kok kalau mau ceramah itu mesti dibuka ya, open statementnya kan mesti Robi Sroli Sodri Wayasirli Ambi Wahlu Uhdotania Kouli ya, gitu kan. Kenapa baca gitu? Berarti dia tidak tahu dulu permasalahannya. Peta jalannya nggak tahu tentang Kanjeng Nabi Musa. Gimana sebetulnya cerita tentang lidahnya yang keluh itu keluh seperti apa? Nah, itu nanti kita bisa bicarakan di lainnya. Kalau aku ya enggak, karena aku ngerti duduk permasalahannya. Kalau itu kiai-kiai ustaz-ustaz itu dia lose konten, dia nggak tahu duduk permasalahannya. Dikirain secara apa sih namanya itu? Secara physically, secara lidahnya ada gangguan gitu mungkin. Sehingga orang Jawa bilang cedal, pelat yang bisa ngomong. Lalu diutus saudaranya untuk menemaninya, yaitu Kanjeng Nabi Harun. Maka pemahaman itu menjadi di copy paste ya, yaitu kalau ada kajian di mana-mana, perhatikan, mesti Robi Sroli Sodri, nggak tahu dia, duduk permasalahannya nggak tahu. Sama dengan gini, nggak tahu kok di Jawa Barat ya, khususnya di Jawa Timur. Kamu perhatikan, ini yang PO Jawa Timur, perhatikan. Mereka itu kalau selamatan begini, ya. Ini baca doa panjang ya, bla 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 bla. Nanti itu disisipi di tengahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa kok nggak syekh yang lain? Kenapa kok nggak sahabat Umar aja, atau sahabat Utsman, atau sahabat Ali, atau sahabat Abu Bakar yang ring satunya itu lebih dekat? Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani kan sekian tahun kemudian di Irak sana. Coba kamu tanyakan, kenapa Bu? Kenapa Pak? Kok mesti menyebut? Ini biasanya doanya panjang ini, bla 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 bla, dalam edisi Arabiun kan. Baru nanti di tengah-tengah Syekh Abdul Qadir Jailani. Tahu nggak? Coba kamu tanyakan. Mereka begitu karena tidak tahu roadmap-nya. Makanya ketika aku ingin mengisi kajian, kalau itu berseri, seri pertama mesti roadmap dulu yang aku ajarkan. Karena kalau kamu tahu roadmap, kamu lebih gampang menguasai materi yang aku sajikan. Meskipun kenyataannya juga nggak semuanya begitu. Roadmap-nya sudah dijelaskan, nggak paham-paham juga ya ada. Tapi ya nggak apa-apa, proses kan. Pertanyaannya apalagi nggak aku kasihkan roadmap-nya, ya tambah sulit Pak. Sama Robi Sroli Sodri tadi, kenapa kok baca itu? Kenapa? Apa yang dimaksud dengan Kanjeng Nabi Musa lidahnya keluh? Keluh karena apa? Apa ilatnya yang pendek? Kenapa mereka setelah selamatan itu baca Syekh Abdul Qadir Jailani? Itu jarang yang tahu. Ya, oke.
Jadi untuk yang itu nanti kita bisa bicarakan, kita berhenti sampai di sini ya. Sampai di sini. Ini aku urut di sini ya, aku ulangi lagi. Di sini merindukan petunjuk ya. Merindukan petunjuk atau itu api ya. Petunjuk. Di sini Allah berproklamasi ya. Oke, akhirnya di sini diberi jaminan jangan khawatir, aman. Itu ya. Aman. Nah, ini persiapan untuk kembali ke tanah Mesir, nanti ketemu dengan Firaun dan konco-konconya. Nah, di sini musababnya apa? Ini yang kemarin aku ceritakan. Kenapa escape? Karena Kanjeng Nabi Musa telah membunuh. Maka dia takut dibunuh lagi. Nih, ya. Nih. Oke, sehingga kalau aku balikkan terjemahannya ke sini, lihat ini. Ke sini seperti yang pernah aku bagikan kemarin. Itu matching, cocok, ketemu, tidak lose of contact. Ya, sampai di sini dulu kajiannya ya. Aku tetap berpesan jaga Islam, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, menjadi bingkai imanmu dan bawa itu sampai ke menutup mata. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Kita sama-sama berdoa semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Dengan demikian kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, sebelumnya aku ulangi lagi, kita turut berbelasungkawa, berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas meninggalnya bunda tercinta dari saudara kita Kang Mas, atau kalau Malang namanya itu Sam Gedang Godok ya. Semoga arwah bunda tercinta dalam hidup panjangnya tetap dalam ridho kasih sayang Gusti Allah Gamonggung, dan saudara kita Kang Mas atau Sam Gedang Godok ini patut menjadi percontohan bagi kita bersama ya, bagaimana kesetiaan beliau dalam merawat bundanya ya. Itu semua ya, karena kalau dari sini ke aku ini di Batu, kalau Malang itu turun ya, kalau normal mungkin 3/4 atau 1 jam ya. Kalau gini nih weekend ini biasa kota wisata, semua orang dari mana datang, jadi macet ya, macet. Oke, itu semua kita sudah panjatkan doa untuk saudara kita Kang Mas Gedang Godok atas wafatnya bundanya ya. Dan aku berpesan untuk semuanya, jaga ya iman ya, hormati yang lain ya. Semoga kita mendapat rezeki yang barokah ya, karena kalau nggak ada rezeki yang barokah gimana? Logika tanpa logistik nggak ada ya. Berikutnya, sehat selalu. Kalau nggak sehat juga bagaimana mau ngaji? Kalau gatelan badannya mau ngaji gimana? Garuk-garuk terus, nggak bisa konsentrasi ya. Jadi rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima suatu paket sehingga kita bisa mengaji kajian-kajian kita berikutnya. Oke, semoga doa kita terkabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin.